Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom kepada Anda semua yang ada di rumah. Tetap sehat. Pasti kita semua ada dalam lindungan Tuhan sampai hari ini. Haleluya. Pada hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, di mana kematian Yesus Kristus karena Dia begitu mengasihi kita tanpa syarat. Mari siapkan hati kita untuk menyambut Dia, penyelamat hidup kita, satu-satunya pribadi yang mengasihi semua umat manusia tanpa syarat, dan dengan taat Dia menyelesaikan semuanya supaya kita beroleh hidup yang kekal. Bapa, terima kasih. Kami memuja Engkau. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini Tuhan, beri kemenangan buat setiap kami yang ada di rumah, yang sedang dalam masa-masa ketakutan, kekhawatiran. Biar kami semua dibebaskan. Biar kami semua memperoleh kasih yang baru yang Engkau mau curahkan buat kami semua malam hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, buat cintamu, buat salibmu, buat karyamu yang terbesar. Kami beroleh hidup karena Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari menyembah Tuhan bersama-sama. Menyembah Yesus yang hidup. Menyembah Yesus yang mau mengasihi kita. Menyembah Yesus yang adalah penyelamat hidup kita. Oh Yesus Tuhan, ku kagum akan Engkau Yesus Tuhan. Sertaku karena Kau mengasihiku tanpa syarat. Kau gunung batuku, perisaiku, pertolonganku, hanya daripada-Mu Yesus. Hatiku, inilah hidupku Yesus. Inilah hidupku yang terbaik ku berikan bagimu. Mari beri penyembahan yang terbaik buat Yesus. Buat Yesus yang sudah memberi bagian terbaik buat kita semua. Syukur Tuhan.
10.000 rapat di kananku. Ku percaya, ku berserah, hanya Kau yang pegang hidupku. Meski dalam lembah yang gelap, ku tahu Engkau besertaku, Yesus. Walau dalam kedahsyatan malam, ku berserah, ku berserah. Kau yang pegang nyawaku, Kau yang pegang hidupku, Kau yang pegang jiwaku, Kau yang menjamin hidupku, Kau yang pegang nyawaku, Kau yang pegang hidupku, Kau yang menjamin jiwaku. Karena Kau mengasihiku, ya sekali. Ku yakin Kau mengasihiku, ya sekali. Apapun yang terjadi, kasih-Mu tak berubah oleh apapun, Yesus. Oh, Yesus Tuhan. Yes, God. Biar kami yakin akan cinta-Mu, Tuhan. Biar malam hari ini kami kembali kepada cinta kami yang mula-mula karena Engkau. Roh Kudus, bawa pikiran kami, bawa ingatan setiap umat-Mu untuk mengingat saat pertama kali Yesus masuk dalam hati masing-masing kami, Tuhan. Saat pertama kali Yesus berdiri di hadapan kami dan kami berkata, ya Tuhan, mari masuk di hati kami, tinggallah dalam hati kami. Biar kami kembali, Tuhan, mengingat akan kasih-Mu. Kasih, kasih yang hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian, pujian dari hatiku selalu, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi.
bersama-sama kita menyatakan iman kita bahwa Yesus lebih besar dari apapun juga. Dia besar, Dia besar. Dan Allah yang besar itu menyertai kita sekalian. Dimanapun kita berada, nyanyikan ini. Oh yes. El Shaddai, El Shaddai, Allah yes, Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yes, Tuhan. Berkat yang melimpah limpah El Shaddai. Mari berdiri bersama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yes. Yang besar, yang besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya lebih besar dari ketakutan kami, jauh lebih besar dari apapun yang menghadang kami, jauh lebih besar dari impian kami, dari pengharapan kami. Thank you Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih sudah mau mati di salib untuk kami.
Terima kasih buat korban yang sangat mulia, yang sangat besar. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih sudah mati untuk kami. Kami tidak tahu tanpa Engkau hidup kami akan jadi apa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jabalah setiap kami Tuhan. Jemaat Tuhan. Siapapun yang mendengarkan, mengikuti dan beribadah bersama-sama. Aku berdoa hadirat Tuhan menjamah mereka. Dalam nama Yesus semua yang sakit disembuhkan. Semua yang lemah dikuatkan, dan aku meminta meterai darah anak domba Allah. Melindungi umat-Mu Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengar dan melakukannya dalam nama Yesus. Semua yang diberkati berkata, amin. Thank you buat worship team. Oh, sangat luar biasa. Saya mengucapkan selamat memperingati Jumat yang agung dari tempat saudara-saudara masing-masing. Kita tidak pernah tahu saudara, sepanjang sejarah hidupku saya baru tahu sekali ini, bahwa kita tidak bisa berkumpul. Banyak orang telah mengatakan kepada saya bahwa mereka sangat rindu untuk bisa berkumpul kembali dalam ibadah di gereja. Beberapa orang mengatakan mereka mengikuti ibadah online sambil bercucuran air mata. Tuhan sangat baik kepada kita. Saudara, saya sejak minggu yang lalu membuka kembali catatan-catatan saya. Jadi saya sudah berkhotbah di Jumat Agung sudah lebih dari 20 tahun. Saya membuka catatan-catatan saya membaca yaitu artikel-artikel, saya juga membaca tafsiran-tafsiran, dan saya mulai bekerja sejak hari Sabtu yang lalu saudara-saudara. Saya menghabiskan banyak lembaran kertas, akhirnya saya membuangnya di sampah. Lalu pada hari Senin saya pergi ke menara doa, dan saya duduk di kaki Tuhan. Secara khusus saya bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebetulnya maksud-Mu apa ketika Engkau berkata sudah selesai? Jadi sudah selesai merupakan perkataan Tuhan Yesus di kayu salib yang ada 7 perkataan Yesus. Sudah selesai adalah perkataan Yesus yang ke-6. Dan yang ke-7 adalah, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah aku serahkan nyawaku. Dan kemudian saya menemukan sebuah pemahaman yang sangat sederhana di dalam hati saya. Apa maksud Tuhan Yesus ketika beliau mengatakan sudah selesai? Kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 30 bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi saudara tahu saya berpuluh-puluh tahun berkhotbah di Jumat Agung, tetapi hari itu saya benar-benar mencari Tuhan secara khusus dan menanyakan apa yang beliau maksudkan dengan mengucapkan 2 kata itu. Dan di dalam hati saya Roh Kudus mengajari saya sebuah pemahaman yang sangat simpel, sangat sederhana, bahwa sudah selesai artinya karya keselamatan untuk umat manusia sudah paripurna, sempurna, rampung
tepung, tidak kurang, tidak lebih, gak boleh ditambah, gak boleh dikurangi. Hal itu saudara mengajarkan bahwa salib Yesus menghasilkan satu-satunya produk yang memenuhi standar surga. Sekali lagi, memenuhi standar surga. Satu paket lengkap tentang keselamatan, yaitu keselamatan itu sendiri dan bagaimana caranya menerima keselamatan itu serta manfaat-manfaat yang bisa kita terima melalui karya penyelamatan itu. Sudah selesai berarti bahwa seseorang telah membayar sangat mahal agar kita memperoleh paket ini, yaitu keselamatan. Sudah selesai berarti bahwa Yesus Kristus telah menjadi anak domba Allah yang membayar kita, membayar dunia yang berdosa ini bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah yang suci, tidak bercela, darah anak domba Allah, dan supaya setiap orang yang percaya beroleh keselamatan. Sebelum kita pergi ke sana saudara, tentang bagaimana caranya kita bicara tentang keselamatan saudara. Keselamatan yang sangat besar itu. Keadaan manusia yang berdosa itu seperti seseorang yang jatuh ke dalam lumpur yang hidup. Saudara tahu lumpur itu ada jenis lumpur yang disebut lumpur hidup. Yang ketika saudara terjerumus ke dalamnya, kalau saudara berusaha untuk keluar, semakin saudara berusaha, semakin kelelep, semakin tenggelam, semakin habis, dan semakin pada akhirnya mati saudara. Itu lumpur yang hidup. Keadaan manusia. Manusia melakukan berbagai-bagai cara untuk bisa mendapatkan koneksi dengan surga tetapi gagal. Manusia memakai berbagai-bagai jembatan. Apakah itu agama dan semua cara yang lain tetapi tidak berhasil. Kita gagal. Bahkan untuk memenuhi tuntutan agama pun kita gagal. Saudara bayangkan seandainya saudara tersesat di pedalaman Kalimantan, saya katakan kepada saudara, jangan berusaha sendiri untuk keluar. Semakin saudara berusaha, semakin saudara tersesat. Saya pernah berbicara dengan seorang yang dari Kalimantan dan dia mengatakan kepada saya, kalau saudara tersesat di pedalaman hutan Kalimantan, maka orang-orang kampung akan masuk dan mencari saudara. Saudara harus berhenti di tempat. Begitu saudara berusaha cari jalan, saudara akan semakin tersesat. Saudara harus berhenti di tempat dan membiarkan orang-orang kampung masuk ke hutan mencari saudara. Mereka akan membawa tali yang diikatkan di kampung, entahkah itu diikatkan di sebuah pohon, lalu orang-orang akan masuk sambil memegang tali itu sampai menemukan saudara. Dan setelah menemukan saudara, mereka akan keluar dari hutan juga dengan mengikuti petunjuk melalui tali itu. Jadi keselamatan itu saudara, orang yang berdosa itu terhilang saudara. Beberapa kali saudara saya di gereja menemukan burung gereja itu ada 2 kali. 2 ekor burung gereja yang mati saudara. Saya tuh jadi bingung ya. Saya tanya kepada security, kenapa burung bisa mati di dalam gereja? Burung gereja mati di gereja ya. Jadi saya berpikir ini seperti burungnya kena santet. Bagaimana burung bisa mati di dalam gereja? Lalu kemudian Pak Budi mengatakan kepada saya, oh mereka bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Saya berpikir masuk akal. Jadi ketika mereka, burung-burung itu terbang masuk dari pintu samping, kemudian mereka terjebak di dalam dan mereka tidak bisa menemukan jalan keluar. Saudara mengerti maksud saya? Bahwa orang berdosa ditawarkan dengan keinginan daging. Pada awal nampaknya
indah, pada awal nampaknya nikmat, lalu saudara menikmati dosa, saudara ikuti di dalamnya, tapi makin hari, makin tenggelam, makin tidak menemukan jalan keluar, dan akhirnya binasa saudara. Pada lain waktu saya keluar menemukan kupu-kupu, 2 kali juga saudara saya temukan kupu-kupu. Yang 1 ekor menempel di bagian kaca, tembok tetapi kaca. Saya coba mendekati, warnanya sangat indah. Lalu saya menyentuhnya, nampaknya kupu-kupu itu begitu jinak. Dia diam saja, lalu saya mengambilnya, nampaknya dia sangat lemas. Karena matahari mulai muncul dan kaca itu sudah panas. Dia tetap menempel di sana dan dia tidak tahu bahwa itu sangat berbahaya. Dia mungkin akan kering. Lalu saya menarik kupu-kupu itu, saya membawanya. Lalu saya turun di pintu, saya lepaskan, dia terbang. Dan saya katakan selamat. Besoknya ada lagi kupu-kupu yang seperti itu. Saudara, dosa menjerat orang tanpa disadarinya. Tidak ada jalan keluar, putus asa saudara-saudara. Tetapi Yesus Kristus datang kepada saudara dan saya. Keselamatan itu saudara ibarat kita terjatuh di dalam sumur yang dalam. Semua pemimpin-pemimpin agama, penganjur-penganjur agama datang. Mereka melihat dari bibir sumur. Mereka memberikan nasihat-nasihat yang baik. Mereka memberikan petunjuk-petunjuk yang baik. Bagaimana engkau bisa keluar dari sumur itu. Tetapi licin engkau tidak berhasil. Sampai Yesus datang. Ia turun ke dalam sumur. Ia menarik engkau keluar. Lalu engkau selamat. Haleluya. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Yesus memang beda. Yesus memang pancen oye, bilang pancen oye. Yes, Yesus itu keren luar biasa. Haleluya. Bagaimana caranya saudara bisa menemukan keselamatan? Di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 kita baca sama-sama saudara. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bagaimana caranya orang bisa diselamatkan? Kalau engkau mengaku dengan mulutmu pada hari ini bahwa Yesus adalah Tuhan, engkau percaya dalam hatimu bahwa Allah sudah membangkitkan dia dari antara orang mati, engkau pasti diselamatkan. Say yes. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu, lalu engkau membuka hatimu dan engkau menerima Yesus masuk ke dalam hatimu, lalu statusmu diubah dari orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Say yes. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Sangat sederhana. Apakah sesederhana itu? Ya. Apakah semudah itu? Yes. Apakah tidak lebih dari itu? Tidak lebih, tidak kurang. Kasih kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ya, kita sudah membaca ayat itu saudara-saudara. Jadi caranya sangat sederhana. Sekarang nikmati hasilnya. Paketan itu hasilnya. Apabila saudara percaya dan menerima Yesus, yang pertama pengampunan dosa. Say yes. Dosa saudara diampuni, dosa masa lalu, dosa saudara saat ini, dosa yang masih akan terjadi ke depan. Tuhan Yesus membayar sempurna, korbannya sempurna. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Tidak ada orang yang lebih bahagia daripada orang yang dosanya diampuni. Tidak ada tuduhan, tidak ada ketakutan, tidak ada rasa khawatir saudara. Kalau saudara sedang berbuat dosa, mesti saudara takut. Diperdamaikan dengan Allah. Dari dulunya orang berdosa, kemudian menjadi anak-anak
anak-anak Allah didamaikan dengan Allah. Apa yang saudara terima sebagai keuntungan, yaitu hidup dalam kasih karunia Tuhan. Katakan sama-sama, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Yes, amin, amin. Kalau saudara ikut satu produk asuransi, maka saudara punya beberapa pilihan. Saudara bisa memilih untuk asuransi kesehatan, atau asuransi pendidikan, atau asuransi kecelakaan, atau asuransi yang lain saudara. Mungkin untuk kendaraan, mungkin untuk rumah. Dan sesuai dengan asuransi itu harganya beda-beda saudara. Apa yang saudara pilih itu harganya makin banyak yang dijaminkan, makin mahal lah harganya saudara. Tapi dari semua asuransi yang terbaik di dunia ini hanya menjamin saudara selama ada di dunia. Tidak menjamin saudara setelah tiada. Tapi Yesus Kristus menjamin saudara pada masa yang akan datang, setelah nyawa saudara melayang, saudara dijamin saudara pasti masuk surga. Bukan mudah-mudahan, bukan moga-moga. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh saudara, hidup di dalam kasih karunia. Dalam kasih karunia semua yang saudara butuhkan tersedia. Di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 16, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia Allah untuk memperoleh rahmat dan menemukan kasih karunia dan menerima pertolongan kita pada waktunya. Takhta kasih karunia Allah, di mana kita bisa datang sepanjang waktu, segala keadaan, semua kebutuhan kita. Apakah hari ini saudara sakit, maka kasih karunia Allah sanggup menyembuhkan saudara. Say yes, haleluya, kasih kemuliaan buat Tuhan. Saudara, kemarin saya melihat sebuah kesaksian di televisi dari seorang motivator terkenal di Indonesia, namanya Tung Desem Waringin. Dan saudara-saudara, sekali lagi, hari-hari ini saudara, ayat firman Tuhan itu terkenal sekali ya. Waktu ada wawancara dengan beliau dan kemudian wartawan menanyakan beliau, apakah yang menyebabkan beliau selalu positif dan menjadi sehat, kondisinya udah jauh lebih baik hari ini. Saudara, beliau katakan apa? Dia selalu menyanyikan saudara, lagu apa? Hati yang gembira adalah obat. Say yes. Segala sesuatu tersedia. Saya percaya kesembuhan ilahi mengalir dari salib Kristus. Dalam Mazmur 103 ayatnya yang 1 sampai dengan ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan seperti ini saudara-saudara. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Say yes. Siapapun yang terinfeksi COVID-19 pasti bisa sembuh. Say yes. Haleluya. Saya percaya kesembuhan ilahi saudara. Saya sudah melihat puluhan bahkan ratusan orang sembuh. Saya lihat dengan mata saya. Dan saya sangat yakin Yesus Kristus tidak berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Ada seseorang saking asiknya khotbah ya. Dia mengatakan, saudara-saudara, oleh bulir-bulir Yesus kita disembuhkan. Ada yang dengar, waduh, Pak, bukan bulir-bulir, tapi bilur-bilur. Pak Pendeta nggak mau kalah. Pak Pendeta mengatakan, benar saudara-saudara, bulir saja menyembuhkan, apalagi bilur. Saya percaya bahwa hidup di dalam kasih karunia,
kita menemukan segala sesuatu yang kita butuhkan. Saudara-saudara, ahli sejarah, yaitu ahli sejarah bangsa Yahudi bernama Flavius Josephus pernah berkata, Yesus dari Nazaret tanpa uang, tanpa tentara, namun menaklukkan lebih banyak daripada Caesar, Alexander, daripada Stalin, daripada Hitler. Sebab pada hari ini saudara, lebih dari 2 miliar penduduk di dunia mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Saudara-saudara, sebelum saya akhiri ini, saya ingin menyanyikan sebuah nyanyian. Ya, kau Anton maju, mungkin teman-teman tim juga bisa maju. Ini old song, lagu lama. Saya ingin membangkitkan pengharapan setiap saudara. Bahwa hidup dalam kasih karunia tidak ada hal apapun yang mustahil. Apapun itu. Haleluya. Saudara jangan khawatir tentang hari esok, oke? Amin. Amin. Yes. Yesus adalah jaminan masa depan kita. Amin. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for the sky may turn to gray. I don't worry over the future, for I know what Jesus said. And today I walk beside him, for he knows what lies ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Lagi saudara nyanyi sama-sama. I don't know about tomorrow, I just live from day to day. I don't borrow from the sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry about the future, for I know what Jesus said, and I walk beside him, for he knows what lies ahead. Oh, many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. But I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan yang pegang masa depan saudara dan saya. Hidup dalam kasih karunia itu tidak terbatas. Paulus katakan segala perkara bisa aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku. Saudara tahu seperti saya selalu mengulang-ulang, what next? Apa yang akan terjadi setelah ini? What next? What next? Apa yang akan terjadi? Tidak peduli apapun yang akan terjadi,
Yesus sudah berjalan di masa depan kita. Yes, amin. Haleluya, mari kita berdoa. Oh Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Atau setelah ini Tuhan. Setelah dunia digoncang begitu keras dengan penyakit menular ini Tuhan. Kami tidak tahu apakah semua akan kembali normal seperti dulu. Atau menjadi lebih baik atau lebih buruk. Tetapi kami percaya Engkau sudah berjalan di masa depan kami. Yes. Kau adalah jaminan Tuhan. Sekarang aku berdoa untuk semua saudara yang kehilangan pekerjaan. Aku berdoa untuk karyawan-karyawan, buruh-buruh harian. Aku berdoa untuk pengusaha-pengusaha kuliner, warung-warung kecil. Aku berdoa untuk semua pebisnis, semua usaha di bidang jasa. Tuhan yang bekerja di pemerintahan. Tuhan, aku meminta berkati mereka. Aku sangat yakin seperti orang Israel di padang gurun. Ketika tidak ada jalan, Tuhan membuat jalan. Melintasi padang gurun yang mengerikan. Kau menurunkan roti dari langit. Engkau menurunkan daging dari berbagai jurusan. Kau sanggup mengadakannya. Bangkitkan iman percaya kami. Bawa kami di hadirat-Mu lebih dekat. Mencari Engkau. Koneksi dengan surga. Sebab hanya dengan cara itulah kami memperoleh, kami mengerti bagaimana cara kerajaan Allah beroperasi. Jadikan kami kepercayaan-Mu Tuhan. Sekarang kami mau makan dari tubuh dan darah-Mu. Tuhan, apapun yang ada di rumah-rumah kami saat ini, mungkin Tuhan bukan anggur tetapi air, tetapi teh. Bukan roti tetapi singkong atau produk yang lain. Tuhan, saat ini Engkau letakkan tangan-Mu. Semuanya menjadi tubuh dan darah-Mu. Semua yang sakit disembuhkan. Semua yang lemah dikuatkan. Semua yang putus asa dibangkitkan kembali. Di dalam nama Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saudara, angkat roti dengan tangan kanan saudara. Dan apapun yang ada di tangan saudara hari ini, saudara angkat.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Untuk kesembuhan segala penyakit saudara, untuk kesehatan ilahi bagi saudara dan saya, untuk perlindungan jasmani dan rohani, untuk kesembuhan isi dunia ini, untuk kesembuhan para pasien COVID-19 di seluruh dunia. Untuk segala berkat yang dijanjikan, mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Thank you, Jesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Nyanyikan dari hati kita. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosa. Perhitungkan kesalahanku, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku
nama Yesus. Semua yang diberkati berkata amin. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, semua yang kami miliki adalah berasal daripadamu. Izinkan hamba berdoa di hari-hari yang sulit ini. Engkau mengenal umat pilihanmu. Semua orang yang sepanjang hidupnya setia, takut akan Tuhan, yang selalu berbagi. Tuhan, inilah saatnya aku meminta pengembalian itu kepada mereka. Aku meminta langit terbuka di atas kepala mereka. Dan berkat Tuhan tercurah dalam kelipatan 100. Sehingga mereka tidak kekurangan, bahkan mereka berkelebihan. Dan dengan cara itu mereka memberi makan orang yang lapar. Di dalam nama Yesus, amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Mari berdiri bersama-sama. Tiada kau peringat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, yes Lord. Thank you Jesus. Tangkapan dan indah hati yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri. Pulihkanku. Saudara, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin.